Mini Kami dengan aku Anyelir Azaila Azael dan aku Fujra Koris Wahil. Kami dari Gizi A3. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, aku mau tanya dulu nih, kabar rekan aku Koris. Gimana nih Koris, kabarnya Koris? Alhamdulillah sehat Anyel. Anyel gimana? Alhamdulillah, aku juga sehat. Alhamdulillah. Gimana nih setelah menempuh ujian tengah semester? Waduh, berat ya Anyel sebenarnya, dan ternyata perkuliahan itu sibuk banget ya. Iya benar, sibuk banget dan melelahkan ya Koris. Tidak apa-apa Anyel, kita Tidak harus apa-apa tetap ya. semangat. Kita harus semangat. Nah teman-teman, pada podcast kali ini kami akan membahas tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar makna yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Wah, menarik banget ya Anyel topik kita hari ini. Tapi sebelum itu aku mau nanya dong, menurut kamu bahasa Indonesia itu apa sih? Nah, Koris, kalau menurut aku ya bahasa Indonesia itu adalah alat komunikasi ya Koris, agar kita dapat berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama kita. Contohnya nih teman-teman, kita dari Sabang sampai Merauke nih, kita memiliki banyak kebudayaan, terdiri dari beberapa daerah, dan juga memiliki bahasanya yang berbeda-beda. Coba bayangkan kalau kita tidak mempunyai bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia, kita akan sangat kesulitan dalam berkomunikasi. Benar banget Anyel, soalnya kan Indonesia luas, bahasanya nggak bahasa Indonesia aja. Jadi bahasa Indonesia hadir di sini untuk menjadi bahasa pemersatu kita di Indonesia. Apalagi bahasa Indonesia ini bisa digunakan dalam pendidikan, dalam pemerintahan, bahkan bisa digunakan dalam dunia pekerjaan. Nah, oke Paris, ngomong-ngomong, dalam dunia pekerjaan nih, kita kan nantinya akan jadi ahli gizi ya Paris ya. Amin. Amin. Nah, besok itu kita akan jadi ahli gizi. Jadi apa sih Koris hal yang kita perlu siapkan? Kan kita dekatnya sama mengedukasi orang nih Koris. Apa nih yang perlu kita siapkan dengan kemampuan berbahasa kita? Pastinya kita kan bakal terjun ke masyarakatnya, bakal berbicara sama masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, ibu-ibu atau bahkan nenek-nenek sekalipun ya Nel. Nah, bahasa Indonesia di sini berperan sangat penting supaya makna yang kita sampaikan itu sampai ke lawan bicara kita gitu Nel. Benar. Tapi Nel, kebanyakan di sini para ahli gizi ataupun profesi lainnya itu memakai bahasa yang tinggi ke masyarakat umum, padahal kan masyarakat awam itu nggak paham sama bahasa medis gitu teman-teman. Jadi kita harus pandai untuk mengetahui lawan bicara kita siapa dan bagaimana kita dalam berkomunikasi. Nah, benar banget nih Koris. Kayak biasanya tuh ahli gizi itu lebih memakai bahasa medis gitu ya Koris. Iya, benar banget. Padahal dia menyampaikannya kepada orang awam ya, yang tidak mengerti bahasa medis. Nah, contohnya nih Koris, biasanya tuh kayak ahli gizi ini menggunakan bahasa defisiensi protein. Waduh, tinggi banget ya. Iya, Defisiensi apa tuh Nel? Nah, defisiensi sendiri artinya kekurangan ya. Berarti kalau defisiensi protein artinya kekurangan protein. Jadi sebenarnya maksud kita itu simpel loh teman-teman. Tapi karena lawan bicara kita tidak mengerti, maka maknanya tidak tersampaikan dengan baik. Bayangin aja teman-teman, dari bahasa yang harusnya simpel itu tapi para lawan bicara itu nggak paham. Jadi dia cuma sekedar ngangguk-ngangguk, iya, padahal dalam hatinya apa sih kata ahli gizi ini, apa sih kata dokter ini gitu. Nah, benar nih teman-teman. Jadi selain kita harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga harus tahu nih siapa nih lawan bicara kita, agar makna yang kita sampaikan tuh bisa tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh lawan bicara. Nah, bener banget. Jadi bukan sekedar bahasa yang benar, tapi bahasa yang tepat untuk siapa. Nah, benar banget Koris. Jadi supaya nggak terjadi miskomunikasi ya Koris ya. Betul banget tuh. Nah teman-teman, segitu dulu podcast mini dari Kami. Aku Anyelir Azaila Azael. dan aku Fujra Koris Wahil Pamit undur diri. Sampai jumpa.